Kiai Upas adalah sebuah pusaka berbentuk tombak dengan panjang bilah sekitar 35 cm dengan ditopang landean atau kayu pegangannya sepanjang 4 meter. Pada bilah bagian bawah terdapat hiasan berbentuk huruf Arab dan lafal Allah dan Muhammad. Pusaka tombak Kanjeng Kiai Upas merupakan pusaka milik masyarakat Tulungagung yang diyakini memiliki daya magis dan bertuah. Dikisahkan pada masa penjajahan Belanda, keberadaan pusaka tersebut mampu menolak musuh sehingga tidak bisa masuk Kadipaten Tulungagung. Pusaka Kiai Upas pada akhirnya mendapat perhatian dari masyarakat Tulungagung dalam bentuk upacara adat ritual. Sedangkan legenda tombak pusaka Kanjeng Kiai Upas berawal pada akhir pemerintahan Majapahit. Banyak punggawa kerajaan yang keluar dari pusat pemerintahan Majapahit. Salah satunya Ki Wonoboyo yang membuka hutan di dekat Rawa Pening Ambarawa atau Ambah Rawa yang merupakan wilayah Mataram. Pada suatu hari, Ki Wonoboyo bermaksud mengadakan acara bersih desa. Banyak juru masak dan warga yang membantu dalam kegiatan tersebut. Ada salah satu juru masak perempuan yang menghadap Ki Wonoboyo dengan maksud untuk meminjam pisau. Ki Wonoboyo tidak keberatan untuk meminjamkan pisaunya dengan pesan agar tidak diletakkan di pangkuannya. Sudah menjadikan takdir dari sang kuasa, perempuan juru masak tadi lupa akan pesan Ki Wonoboyo hingga meletakkan pisau tersebut di atas pangkuannya. Saat itulah terjadi keajaiban, pisau yang diletakkan di atas pangkuannya hilang dan masuk ke dalam perut perempuan itu hingga menyebabkan kehamilan. Mengetahui kejadian tersebut, Ki Wonoboyo dalam hati merasa sedih dan malu karena juru masak tersebut hamil tanpa suami. Untuk mengurangi rasa sedih dan malu itu, akhirnya Ki Wonoboyo melakukan semedi di puncak Gunung Merapi. Sampai akhirnya waktu kelahiran tiba. Namun lahir bukan bayi manusia, melainkan seekor ular yang selanjutnya diberi nama Baru Kelinting. Baru Kelinting tumbuh menjadi dewasa hingga ingin menyusul ayahnya Ki Wonoboyo sesuai pesan beliau sebelum meninggalkan desa. Jika anak juru masak nantinya menanyakan siapa ayahnya, maka agar menyuruhnya untuk mengejar atau mencari Ki Wonoboyo di puncak Gunung Merapi dengan membawa lidi dari Ki Wonoboyo sebagai tandanya. Dalam perjalanannya, lidi tersebut hilang dan sampai akhirnya Baru Kelinting bertemu dengan Ki Wonoboyo di puncak Gunung Merapi. Karena Baru Kelinting tidak bisa menunjukkan lidi peninggalan Ki Wonoboyo, maka Ki Wonoboyo tidak mau mengakui Baru Kelinting sebagai anaknya. Namun Baru Kelinting tetap memaksa dan memohon untuk diakui sebagai putranya. Akhirnya Ki Wonoboyo mau mengakui Baru Kelinting sebagai anaknya dengan syarat Baru Kelinting harus bisa melingkari puncak Gunung Merapi. Berkali-kali Baru Kelinting berusaha, namun tetap saja kurang sedikit. Akhirnya Baru Kelinting menyiasatinya dengan menjulurkan lidahnya.
Mengetahui hal tersebut, Ki Wonoboyo lantas memutus lidah Baru Kelinting, dan seketika lidahnya jatuh ke tanah dan berubah menjadi pusaka tombak. Baru Kelinting kemudian melarikan diri dan terjun ke Laut Selatan. Keajaiban pun kembali terjadi. Begitu Baru Kelinting terjun ke laut, hilang musnah bentuknya, lalu muncullah sebatang kayu yang langsung dipakai oleh Ki Wonoboyo untuk tempat tombak, yang kemudian diberi nama Tombak Kanjeng Kiai Upas. Sepeninggal Ki Wonoboyo, pusaka tombak Kanjeng Kiai Upas diwariskan kepada putranya yang bernama Ki Ajar Mangir. Merasa memiliki pusaka yang ampuh, dia tidak mau tunduk kepada pemerintah Mataram. Raja Mataram lantas memerintahkan Putri Pembayun, yaitu putri sulungnya, untuk mencari kelemahan Ki Anjar Mangir dengan menjadi penari keliling. Singkat cerita, Ki Ajar Mangir jatuh cinta kepada Putri Pembayun dan akhirnya menikah. Namun Putri Pembayun tetap ingat akan tugasnya. Ia berhasil membawa Ki Ajar Mangir untuk menghadap Raja Mataram sebagai ayah mertua Ki Ajar Mangir dengan membawa pusaka tombak Kiai Upas. Namun karena menghadap raja, maka pusaka tidak boleh dibawa masuk keraton. Saat Ki Ajar Mangir sungkem di hadapan Raja Mataram, Raja Mataram langsung membenturkan kepala Ki Ajar Mangir pada dampar raja yang terbuat dari batu hingga meninggal dunia. Namun keberadaan pusaka tersebut rupanya membawa bencana dan musibah di kerajaan Mataram, sehingga pusaka tersebut diserahkan kepada salah satu putranya yang menjadi Adipati Dingrowo Kabupaten Tulungagung. Tombak Kiai Upas menjadi pusaka piandel Bupati Tulungagung secara turun-temurun hingga saat ini. Dalam perjalanan sejarahnya, tombak Kanjeng Kiai Upas berhasil menyelamatkan Kabupaten Tulungagung dari serangan penjajah Belanda, hingga tentara Belanda tidak bisa memasuki Kabupaten Tulungagung. Demikian tadi legenda tombak pusaka Kiai Kanjeng Upas. Terima kasih, sampai jumpa lagi.